Para pecinta drama Korea tentu sudah tidak asing lagi dengan nama Ma Dong-suk. Ya, Ma Dong-suk merupakan salah satu aktor senior asal Korea Selatan dengan segudang karya. Mayoritas film dan dramanya merupakan film laga sehingga ia juga dikenal sebagai raja film action. Tak hanya di dalam negeri, aktor Korea Selatan berkewarganegaraan Amerika Serikat itu kini juga merambah di industri perfilman Hollywood. Ia sempat bergabung dalam Marvel Cinematic Universe dan bermain dalam film Eternals bersama Angelina Jolie dan artis Hollywood lainnya. Ia sempat menjadi pelatih pribadi artis seni bela diri campuran Mark Coleman dan Kevin Randleman. Ia juga menggunakan nama Don Lee karena orang-orang Amerika susah jika memanggilnya dengan sebutan nama Ma Dong-suk pada saat dia tinggal di sana. Di kesempatan kali ini, sinopsis hiburan akan membahas tentang 11 film Korea paling populer dari Ma Dong-suk. Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol yang ada gambar loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan informasi video-video terbaru dari kami. Nah, langsung saja, ini dia 11 film Korea paling populer dari Ma Dong-suk. The Gangster, The Cop, The Devil. Film Korea Selatan pada 2019 lalu ini memiliki genre action dan thriller. Seperti judulnya, film ini akan berfokus pada 3 sudut pandang pemeran utama, yaitu gangster, polisi, dan penjahat atau pembunuh. Karya sutradara Lee Won-tae ini bahkan masuk nominasi di Festival Film Cannes 2019. Di film ini, Ma Dong-suk berperan sebagai bos gangster bernama Jang Dong-soo. Ia nyaris menjadi korban seorang pembunuh berantai yang sedang dikejar-kejar oleh polisi bernama Jung Tae-soo. Kemarahan Jang Dong-soo kepada pembunuh berantai itu tak terbendung dan akhirnya polisi dan gangster ini pun membentuk aliansi untuk menangkap si pembunuh berantai. The Outlaws. Pada film The Outlaws, Ma Dong-suk didapuk sebagai salah satu pemeran utama bersama aktor Korea Yoon Kye-sang. Di film ini, Ma Dong-suk berperan sebagai Ma Suk-do, yaitu seorang polisi di unit kejahatan Seoul. Menjadi lawan main Ma Dong-suk, Yoon Kye-sang bermain sebagai Chiang Chen, seorang penjahat terkenal dari Cina sekaligus pemimpin dari badan mafia Cina, Hei Lung Po. Diceritakan, Chang Chen tiba-tiba datang ke Korea Selatan untuk menagih hutang beberapa gangster kecil. Di sini, Ma Suk-do akan melakukan aksi kejar-kejaran dengan beberapa mafia di Korea dan Cina tersebut. Train to Busan. Siapa yang tak tahu Train to Busan? Film ini membludak dan ditonton banyak orang, tak hanya di Indonesia, tapi seluruh mancanegara pada 2016 hingga 2017 lalu. Film ini memiliki fokus cerita pada wabah zombie yang menghancurkan dunia, khususnya negara Korea Selatan saat itu. Di sini, beberapa pemeran utama di dalam sebuah kereta mencoba bertahan dan hendak menuju tempat teraman saat itu, yaitu Kota Busan. Film ini banyak meraih penghargaan karena alur cerita yang epik, sinematografi memukau, tentunya adegan zombie juga tak bikin bosan. Along with the God, 49 Days. Along with the God 49 Days merupakan sequel dari film pertamanya, yaitu Along with the God, The Two Worlds. Secara umum, film Along with the God
menceritakan kisah 3 malaikat maut untuk mengawal jiwa untuk disidang di dalam alam baka. Namun pada sequelnya, Along with the God lebih banyak alur mundur karena banyak menceritakan kisah masa lalu ketiga malaikat maut ini. Ma Dong-suk dalam film ini berperan sebagai Seongju, seorang dewa pelindung manusia, dan nantinya ialah yang akan menceritakan semua kisah 3 malaikat maut tersebut. The Soulmate. Film Ma Dong-suk kali ini agak berbeda dengan film lainnya. Meskipun terdapat adegan laganya, film ini memiliki genre komedi dan drama, menceritakan seorang pemilik pelatihan judo bernama Jang Soo yang diperankan oleh Ma Dong-suk. Ia merupakan seorang yang hidup dalam keadaan normal seperti orang yang pada umumnya. Namun hal itu berubah ketika ia bertemu Tae-jin. Ia terkejut karena lelaki bernama Tae-jin yang ia temui itu merupakan arwah gentayangan karena kematian misteriusnya. Karena hanya Jang Soo yang dapat melihatnya, Tae-jin meminta Jang Soo untuk mencari tahu dan mengungkap kematian tidak adilnya tersebut. Ashfall. Diproduksi oleh Dexter Studios, studio yang membuat film Along with the God. Ashfall dibuat pada 2019 lalu dengan genre laga, petualangan, dan bencana. Dalam film ini Ma Dong-suk bermain bersama Bae Suzy, Lee Byung-hun, dan Ha Jung-woo. Film ini menceritakan ketika Korea Selatan dilanda bencana, gunung tertinggi di Korea, Baedu meletus dan menyemburkan abu ke atmosfer bumi. Ma Dong-suk berperan sebagai seorang profesor yang dapat memperkirakan cara untuk mencegah bencana yang mengancam 2 negara tersebut. Akhirnya, ia bersama pakar peledak Korea Selatan yang diperankan oleh Ha Jung-woo memutuskan untuk bekerja sama dengan pejabat khusus Korea Utara yang diperankan oleh Lee Byung-hun untuk menghentikan bencana Baedu. The Roundup. The Roundup merupakan salah satu film terbaru dari Ma Dong-suk. Film ini tayang pada 18 Mei 2022 lalu dan memiliki keuntungan sekitar $29,1 juta dalam 5 hari penayangan perdananya. Film sequel dari The Outlaws ini masih menceritakan tentang Ma Seok-do di unit kejahatan besar polisi Seoul. 4 tahun pasca kasus Jiang Chen, ia dan timnya diberi misi untuk memulangkan buronan yang melarikan diri ke Vietnam bernama Kang Hae-sang. Namun saat di Vietnam, mereka menemukan kasus pembunuhan tambahan dan mengetahui Kang Hae-sang adalah seorang pembunuh kejam terhadap turis selama beberapa tahun untuk mendapatkan uang. Man of Plastic. Film Man of Plastic diperankan oleh deretan aktor dan aktris ternama Korea Selatan seperti Ma Dong-suk dan Chung Kyung-ho. Man of Plastic bercerita tentang kehidupan seorang pria dewasa bernama Daegu. Ia lahir dan besar di sebuah kawasan bernama Apgujeongdong yang cukup populer di Korea Selatan. Suatu hari, Daegu secara tidak sengaja bertemu dengan Ji-woo, seorang dokter ahli bedah plastik. Ji-woo sebenarnya dikenal sebagai salah satu dokter bedah plastik yang sangat berbakat di kawasan tersebut. Sayangnya, dia harus kehilangan lisensi medis dan izin praktiknya karena kasus pencemaran nama baik yang mencatut namanya. Lantas, apakah keinginan Daegu untuk memimpin industri bedah plastik di kawasan tersebut tercapai?
The Roundup, No Way Out. The Roundup No Way Out adalah film laga kejahatan Korea Selatan tahun 2023 yang disutradarai oleh Lee Sang-young, dibintangi oleh Ma Dong-suk, Lee Chun-yu, dan Monetaka Aoki. The Roundup No Way Out melanjutkan perjalanan Ma Sok-do yang kini bergabung dengan tim investigasi Metropolitan. Satuan ini dipimpin oleh Jang Tae-soo yang diperankan oleh Lee Bum-soo. Hal itu terjadi 7 tahun setelah penangkapan di Vietnam. Semua bermula ketika ia mengetahui kasus pembunuhan yang melibatkan penghancuran obat sintetis. Kasus tersebut membuatnya melakukan investigasi mendalam, sehingga mereka ditugaskan mengalahkan Jung Seung-chul yang diperankan oleh Lee Chun-yu, putra pebisnis kaya yang bersekutu dengan gangster Jepang. Ia juga kerap buat gaduh orang-orang Korea lantaran kerap melakukan tindakan kriminal yang keji. Orang Jepang yang juga menjadi distributor Ricky yang diperankan oleh Aoki Menutaka bersama gengnya juga datang ke Korea untuk semakin membuat gaduh situasi yang sudah kacau tersebut. Ma Dong-suk selaku bintang utama dan produser eksekutif film ini mengatakan No Way Out merupakan sesuatu yang baru dibandingkan 2 film sebelumnya. The Roundup Punishment. Film aksi kriminal The Roundup Punishment menjadi film Korea Selatan tercepat tahun 2024 yang melampaui 7 juta penonton sejak dirilis pada 24 April 2024. Film terbaru karya Ma Dong-suk ini telah berturut-turut tanpa henti menempati peringkat pertama di box office Korea Selatan. Film ini berkisah tentang Ma Sok-do yang diperankan oleh Ma Dong-suk, seorang detektif ulet dalam menangkap para penjahat kelas kakap. Dalam misinya, Ma Sok-do detektif dan tim investigasi cybernya harus berhadapan dengan Baek Chang-ki yang diperankan oleh Kim Mo-yeol, seorang yang mendominasi pasar perjudian online ilegal untuk warga Korea. Baek Chang-ki menjalankan usahanya dengan menggunakan berbagai tindak kekerasan seperti penculikan, penganiayaan, hingga pembunuhan. Baek Chang-ki bekerja dengan Chang Do-cheol yang diperankan oleh Lee Dong-wi, seorang CEO perusahaan IT yang jenius. Ia ingin memperbesar jaringan perjudian online ilegal yang telah ada dengan berbagai cara. Got drunk off your lie, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. Badland Hunters. Badland Hunters adalah film adaptasi musim kedua dari webtoon populer berjudul Happy Boy karya Kim Sung-young. Film Badland Hunters mengambil latar belakang cerita setelah gempa besar yang melanda Seoul, Korea Selatan. Gempa tersebut mengubah Seoul menjadi gurun apokaliptik. Maksudnya, masyarakat jadi memiliki pemikiran yang berkaitan dengan kehancuran dan kiamat. Musibah tersebut membuat para penyintas dan korbannya harus menghadapi berbagai macam ancaman. Tidak hanya ancaman dari alam, namun juga ancaman dari diri mereka sendiri. Terlebih, dunia menjadi tidak memiliki hukum yang terikat dan hanya diatur oleh kekuasaan. Nah, itulah dia 11 film Korea paling populer dari Ma Dong-suk. Jangan lupa di-like dan di-komen juga ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.